Indonesia pagi hari ini, pemirsa Sapa Indonesia mengenai PPKM yang menurut kita, menurut amatan dari epidemiolog terutama, PPKM level 3 ini masih akan kalah cepat dengan laju penularan dari COVID-19 yang kita sebut sebagai gelombang ketiga. Diduga varian Omikron yang memang sangat jentik jari lah penyebarannya ini begitu cepat. Ini kewaspadaan kita bersama. Masih ada Bang Abednego Tarigan, Deputi 2 dari KSP, Ibu Neti Prasetyani dari Komisi 9 DPR, dan juga ada Mas Tri Yunis Miko Wahono, epidemiolog Universitas Indonesia. Bu Neti, Komisi 9 juga, koreksi saya Bu, ini mumpung ada Bang Abednego nanti kita tanyakan begitu, mempertanyakan beberapa kebijakan. Kalau tadi saya sudah tanya, situasi seperti ini naik begitu cepat dalam 1 minggu terakhir, kita lihat nanti perkembangannya PTM ini akan seperti apa. Situasinya mungkin kita akan lihat lagi. Pembatasan border kita kan baru punya Soekarno-Hatta kemarin, tapi di tengah lagi nih, di tengah kenaikan yang begitu cepat dari gelombang ketiga COVID ini, Surabaya dan Bali juga sudah kita buka begitu. Di Soekarno-Hatta bukan tanpa masalah itu, masalah mafia karantina atau apa masih menjadi keluhan dan masih ditangani oleh kepolisian atas perintah Pak Presiden juga. Bu Neti, soal-soal seperti ini nih, saya menganggapnya gini, Bang Abed nanti menanggapi begitu ya. Kita sebagai warga masyarakat melihat seperti kontradiktif begitu kan Bu Neti. PPKM-nya dinaikkan, kita lagi berarti konsentrasi untuk pencegahan penyebaran, tapi border dibuka lagi gitu. Bu Neti, betul. Dari Komisi 9. Ya, tentu saja kita ini kan sebetulnya sudah belajar ya dari gelombang varian Delta kemarin. Jadi karena memang pandemi ini menghadirkan situasi yang uncertain, ketidakpastian, menurut saya pemerintah ya sebaiknya belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama ya pada gelombang yang diprediksi akan memuncak untuk varian Omikron ini. Oleh karena itu, saya sih tetap berharap pemerintah ini mampu melahirkan kebijakan yang memang risk-based approach gitu ya, pendekatannya berbasis risiko. Jadi jangan sampai kemudian ya seperti awal pandemi kan kita menganggap remeh atau biasa saja. Omikron juga seperti itu, dianggap bergejala ringan dan sebagainya. Tetap saja kita harus membuat desain the worst situation begitu ya. Jadi artinya karena memang ini wabahnya wabah kesehatan, sesuatu yang memang selalu menghadirkan ketidakpastian, itu yang pertama Mas Bayu. Kemudian yang kedua, saya pikir bahwa ketika PPKM ini dinaikkan level 3, bukan cuma sekedar menaikkan ya, tapi memang active case finding-nya ini harus ditingkatkan. Kenapa? Karena kalau kita bicara penegakan status atau bahkan diagnosis, ya tentu saja dengan memperbanyak testing. Nah, jadi kalau kemudian testing ini bisa aksesibel, lebih mudah, lebih cepat, nah tentu ini juga akan memudahkan kita ya. Nah, yang ketiga, karena memang antara nama-namanya, antara alfa, beta, gamma, omikron dan sebagainya, ini sesuatu yang juga bagi masyarakat kebanyakan tentu menjadi hal baru begitu ya. Oleh karena itu sosialisasi, edukasi ini perlu segera dilakukan secara masif agar tidak lagi masyarakat terjebak pada infodemik atau bahkan hoax seperti itu. Ada yang kemudian berlebihan, ya, ada yang kemudian tadi ya abai. Nah, kita ingin bahwa kebijakan pemerintah ini betul-betul bisa mengencourage partisipasi masyarakat ya, karena saya meyakini kok bahwa keberhasilan penanganan pandemi ini kan adalah kolaborasi antara kebijakan pemerintah dengan partisipasi masyarakat. Nah, yang ketiga, sosialisasi dan edukasi ini kita berharap juga gayung bersambut dengan sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam memitigasi dampak, bukan hanya dampak kesehatannya tapi juga dampak sosial ekonominya. Jadi kearifan lokal seperti jogotongo, jaga kampung dan sebagainya ini perlu ditingkatkan sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini masyarakat tetap menegakkan protokol kesehatan dan kemudian juga membangun solidaritas ya dalam menghadapi situasi pandemi ini. Oke. Nah, Bang Abed bisa ya ini pemerintah nanti
sekali lagi nih saya sampaikan, mungkin ada yang baru bergabung bersama kita di Sapa Indonesia Pagi, pemirsa Sapa Indonesia. Tadi Bang Abed dari kantor staf Presiden sudah mengatakan Presiden langsung memimpin rapat-rapat mengenai evaluasi penanganan COVID-19. Kalau Presiden lagi di luar kota, Pak Wapres yang langsung memimpin. Jadi ini tuh sebetulnya diawasi langsung, diketahui langsung oleh Presiden dari para stafnya begitu. Kira-kira kan gitu ya Bang Abed. Nah, betul. Situasi gelombang ketiga saat ini kan day by day nih kita sebut dari sisi penyebaran nih makin tinggi, makin cepat begitu. Pak Wiku di Satgas COVID-19 Pusat udah bilang 2,5 kali lebih cepat. Nah, hal semacam ini kan harusnya menjadi concern. Jadi ini tetap akan, saya ingin sampaikan nih kepada pemirsa Sapa Indonesia gitu yang mendengarkan diskusi kita. Worst case skenario kita harus PPKM darurat itu bisa saja terjadi. Kira-kira begitu ya Bang Abed? Ya, karena kan kita juga belajar dari pengalaman yang ada ya, Mas Niko. Nah, memang segala skenario itu terbuka ya di dalam hal ini. Namun penting sekali kita juga untuk tidak panik karena seperti banyak kasus kepanikan itu yang justru menjadi problem besar kita begitu ya. Oleh sebab itu tadi sampaikan Ibu Neti soal partisipasi warga itu menjadi penting karena sesiap apapun negara begitu ya dengan seluruh fasilitasnya, tapi kalau kemudian juga ada kepanikan yang besar di kita juga menjadi satu persoalan yang cukup serius. Nah, memang di dalam banyak kesempatan kami juga melihat ada banyak protes masyarakat terkait dengan konsistensi kebijakan. Gitu ya, saya mau merespon sedikit. Nah, sering sekali proses kebijakan kita itu sebenarnya udah lama, Mas Bayu. Pas dibuka, gitu ya, itu kasusnya naik gitu loh. Sehingga segera juga kita melakukan revisi misalnya. Dan kemudian publik melihat ini nggak konsisten. Misalnya sama dengan yang PTM, Mas Bayu, itu juga udah, kalau nggak salah saya ada 6 kali perubahan kebijakan sebenarnya. Mulai dari yang 100% PJJ, sampai yang SKB 4 Menteri. Tetapi kemudian di SKB 4 Menteri ada terjadi kenaikan kasus dengan varian baru Omikron. Jadi, nah ini yang memang selalu akan menjadi satu tantangan besar di dalam penyiapan kebijakan di pemerintah karena proses-proses pelonggaran dalam tanda petik itu pembahasannya bisa lama, tapi kemudian respon situasinya itu tuh harus segera dilakukan. Termasuk juga misalnya yang baru-baru ini ramai soal perhubungan misalnya. Itu diskusinya sebenarnya udah lama begitu ya, tapi kemudian pas dibuka kasusnya mengalami peningkatan. Jadi ini yang tentu kami sangat mempertimbangkan sekali apa yang menjadi data-data dan temuan para epidemiolog terkait di dalam. Jadi dipastikan setiap situasi kondisi COVID itu segera sebetulnya menjadi pertimbangan dan dibahas lagi. Sebenarnya begitu di belakang layarnya, gitu ya Bang Abed? Betul, dan kalau misalnya kita lihat ya Mas Bayu, misalnya pernyataan bahwa Omikron ini lebih cepat dari yang sebelumnya dan kemudian juga angka-angka kan diumumkan oleh Satgas secara transparan. Artinya kita nggak ada juga yang ditutup-tutupi oleh pemerintah bahwa situasinya baik-baik saja dan lain sebagainya. Gitu loh. Hanya memang pemaknaan di masyarakat juga memang beragam. Ini tadi yang disampaikan oleh Bu Neti. Kami mungkin harus bisa lebih efektif ya di dalam melakukan komunikasi publik tadi itu. Pernyataan-pernyataan dari Satgas soal data dan seterusnya itu bukan menjadi sesuatu yang dibuat panik, tapi membuat kita lebih bersiap begitu. Setuju. Ya, dan juga Bang Abed, ini juga saya harus sampaikan begitu, mumpung ketemu Bang Abed. Orang jadi berpikir bahwa ini pemerintah mementingkan ekonomi nih dibanding kemudian dengan percepatan laju penyebaran COVID-19 kali ini begitu. Ini juga kalau memang jadi apa ya? Pagi ini ketemu Bang Abed, kita tahu bahwa pemerintah terus melihat situasi dan kondisinya. Pagi ini dari Bang Abed kita tahu bahwa semua sebetulnya cepat dibahas. Tentu ada beberapa pertimbangan, beberapa aspek yang harus dipikirkan. Salah satunya pasti soal ekonomi begitu. Kita mau ketat pasti akan ada dampak ekonominya. Sementara kita sedang menuju pemulihan. Nah, hal semacam ini bisa agak lebih transparan ke publik sehingga kita juga makin mengerti dan bersama dengan pemerintah sebetulnya sama-sama mengerti begitu. Mungkin ini kurang kali Bang Abed? Iya, dan memang kalau dilihat dari ini aspek-aspek dari asosiasi pelaku usaha dan lain sebagainya itu memang menjadi pertimbangan Mas Bayu. Kami terbuka untuk dimengerti. Ya, jadi misalnya contoh dulu misalnya di kita jelang akhir tahun begitu ya, yang dulu ide awalnya itu banyak sekali suara untuk menutup semua tempat wisata begitu ya. Tetapi kan pertimbangan UMKM yang jual makanan dan lain sebagainya sehingga
dilakukan upaya ada pelonggaran lah daripada melakukan menutup 100% tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Yang kami mau sampaikan memang sektor-sektor lain memang jadi pertimbangan pemerintah. Dan ini memang dari aktor-aktor yang ada, baik UMKM maupun pelaku usaha lain, asosiasi, selalu menjadi pertimbangan. Sama juga dengan yang di PTM sebenarnya, Mas Bayu. Jadi PTM itu insan pendidikan juga memang menjadi sangat concern ya. Stakeholder pendidikan kita menjadi sangat concern. Dan pemerintah juga memang kami rutin melakukan survei, Mas Bayu. Survei persepsi, kemudian juga terkait dengan pandangan-pandangan pemerintah, termasuk juga terkait misalnya soal PTM tadi. Itu survei juga dilakukan untuk itu. Jadi ini memang kita lakukan monitoring, hanya memang kadang racikannya ini memang menjadi satu tantangan yang besar ya. Apalagi arus informasi yang cukup luar biasa besar sekarang di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga data dan informasi itu bisa diterjemahkan oleh masing-masing pihak. Dan ini juga punya konsekuensi yang berbeda-beda. Begitu, Mas. Ya, dimengerti. Mas Miko, saya sedikit begini, kita sudah cukup mengerti bagaimana pemerintah terus berupaya untuk mengantisipasi ini sebetulnya. Mudah-mudahan lebih cepat lagi responnya. Itu harapan saya secara pribadi kepada pemerintah begitu, dititipkan di Bang Abed. Tapi ada beberapa celah sehingga kemudian masyarakat merasa misalnya tadi libur Natal dan Tahun Baru tidak terlalu ketat. Sehingga orang berpikir, boleh gitu. Ini terbukti nih, berapa hari yang lalu turis positif tetap aja dia jalan-jalan di Jawa Timur. Nah, hal semacam ini kan yang harus kembali ada penegasan aturan kepada masyarakat. Sehingga orang tahu, belum lama ini ada kafe di Jakarta, lewat lagi dari jam 12. Nah, hal semacam ini nih yang harus kita tegakkan lagi. Oke, sudah diurus, tapi sanksinya nggak muncul di tengah masyarakat, konser begitu. Nah, hal semacam ini, Mas Miko, menurut Anda perlu nggak penegakan ini? Ini kita sedang menghadapi pandemi lagi, kita belum selesai menghadapi pandemi, Mas Miko. Ya, jadi kita berhadapan dengan Omikron. Ya, jadi menurut saya strateginya harus berbeda dengan sebelumnya, harus lebih ketat pembatasan sosialnya. Kalau tidak lebih ketat, ya kita menyerah dengan Omikron namanya. Jadi Omikron akan cepat sekali bertambahnya. Kemudian kalau menanggulangi wabah itu api kecil lebih baik dipadamkan sebelum apinya membesar. Itu konsep pemadaman wabah. Kemudian partisipasi masyarakat, saya setuju dengan Bu Niti, perlu dilibatkan dari awal. Semati apinya masih kecil. Begitu, Mas. Nah mudah-mudahan ini semua menjadi warning bagi kita semua, bagi saya sebagai warga masyarakat, keluarga saya, dan juga pemirsa Sapa Indonesia mendengarkan diskusi kali ini. Kita harus jaga protokol kesehatan, ikuti semua upaya-upaya pemerintah dalam hal ini untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Mas Miko, Ibu Neti, Bang Abed, bukan pertama dan terakhir kita diskusi ya. Masalah penyebaran COVID ini masih cukup panjang, mungkin sampai Maret nanti. Jadi saya pasti mengundang lagi di Sapa Indonesia Pagi. Pagi ini mudah-mudahan menjadi tanda bagi kita semua, kita bersiap, kita harus siaga terus untuk COVID-19. Terima kasih, salam sehat untuk Anda semua. Salam sehat. Salam sehat. Mas Abed, Mbak Neti. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu dari diskusi ini. Pemerintah terus bersiap, kita juga harus bersiap. Partisipasi kita penting agar penyebaran COVID-19 bisa tertahan.